Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sesa. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 4 dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama yaitu perbandingan metode full costing dan variable costing. Yang kedua yaitu perhitungan laba rugi menurut metode variable costing, dan yang terakhir yaitu pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Jadi, apa sih metode full costing itu? Jadi, full costing merupakan suatu metode akuntansi yang bertujuan untuk menunjukkan harga pokok produk yang mengebankan seluruh biaya produksi seperti biaya tetap, biaya langsung, biaya variabel, biaya tidak langsung, investasi, dan biaya lainnya yang digunakan untuk keperluan proses produksi sebagai alat untuk menghitung harga pokok produksi bisnis. Jadi, metode ini fokus kepada biaya produksi, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk disebut perhitungan metode full costing. Sedangkan pengertian dari metode variable costing adalah suatu metode akuntansi yang bertujuan untuk menghitung jumlah biaya total yang diperlukan untuk melakukan proses produksi suatu produk, seperti perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Dengan begitu, jumlah total biaya bisa bergantung dengan volume produksi atau jenis kegiatan produksi itu sendiri. Nah, jadi perbedaannya itu yang pertama terdapat pada perhitungan harga pokok. Perbedaan dari proses perhitungannya terletak dengan pemakaian beban overhead. Full costing menggunakan bahan overhead tetap yang berarti jumlah biayanya tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan volume produksi. Sedangkan variable costing menggunakan beban overhead variabel yang jumlah biayanya akan sebanding dengan volume produksinya. Selain itu, perbedaan antara kedua metode ini dapat dilihat dari penyajian laporan laba rugi, terutama dasar yang digunakan dalam klasifikasi biaya. Nah, kalau pada laporan laba rugi metode full costing, biaya dikelompokkan berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi, dan umum. Sedangkan pada laporan laba rugi variable costing, biaya digolongkan berdasarkan perilakunya terhadap perubahan volume kegiatan perusahaan. Jadi, pada perhitungan laba rugi metode full costing digunakan istilah laba kotor atau gross profit, yaitu kelebihan hasil penjualan dari harga pokok penjualan. Sedangkan pada perhitungan laba rugi metode variable costing dipergunakan istilah margin kontribusi atau kelebihan hasil penjualan dari biaya-biaya variabel. Nah, seperti itu tadi perbedaan dari metode full costing dan variable costing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba rugi menurut metode variable costing. Jadi kita akan langsung kepada suatu contoh, yaitu di sini ada contohnya, yaitu diketahui pada tahun 2023 PT Sejahtera Bersama memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Nah, di bawah ini yang akan saya jelaskan yaitu data biaya produksi untuk memproduksikan produk A pada PT Sejahtera Bersama. Yang pertama, bahan bakunya itu 200 per unit, biaya tenaga kerja langsungnya itu 150 per unit, biaya overhead tetapnya 100.000, sedangkan biaya pemasaran tetapnya itu 150.000, biaya administrasi dan umum tetapnya itu 200.000, dan produk A dijual dengan harga 2.000 per unit, dan dari produk A terjual 1.000 unit. Nah, pertanyaannya yaitu hitunglah harga pokok produksi yang menggunakan metode variable costing dan buatlah laporan laba rugi. Jadi, kita bisa menghitung biaya bahan baku sama dengan bahan baku dikali jumlah
jumlah PT bersama memproduksi produk A yaitu 200 dikali 1000 sama dengan 2000. Tenaga kerja langsung yaitu kita mengambil di sini biaya pemasaran tetap dikali jumlah PT bersama memproduksi produk A yaitu sebesar 1000. Jadi untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja ini dikalikan dengan seluruh jumlah produksi oleh PT Sejahtera Bersama. Jadi biaya tenaga kerja langsungnya itu 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead. Jadi biaya overhead ini, biaya overheadnya kan tadi 400 dikali dengan 1000. Hasilnya sama dengan 400.000. Jadi harga pokok produksinya yaitu tinggal ditambahkan saja akhir berapa biaya bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerja langsungnya. Jadi 200.000 ditambah 150 ditambah 400. HPP atau harga pokok produksinya yaitu 750. Sedangkan untuk laporan laba ruginya yaitu untuk periode yang berakhir yaitu 2000 dikali 1000 sama dengan 2000. Jadi kan tadi kan produk terjual kan 2000 unit dan yang terjual yang dijual itu 2000 per unit, sedangkan yang terjual itu hanya 1000. Jadi 2000 dikali 1000 sama dengan 2000. Terus dikurangi biaya variabel costing dan hasilnya yaitu 750.000. Dan selanjutnya kita menghitung biaya pemasaran variabel yaitu 300 dikali 1000 sama dengan 300.000. Terus kontribusi marginnya itu 950 dikurangi biaya-biaya tetap. Biaya overheadnya 150, biaya pemasarannya 100, biaya umum dan administrasinya 200.000. Jadi laba bersih sesungguhnya yaitu 500.000. Nah, selanjutnya pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Jadi, menurut perilaku hubungan dengan perubahan kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel dan biaya semi variabel. Bukan dua ya, tiga. Jadi biaya tetap adalah biaya yang dalam kisar perubahan kegiatan tertentu tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya-biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume. Sedangkan untuk biaya semi variabel adalah biaya yang mengandung unsur tetap dan unsur variabel yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi tadi yang pertama biaya tetap itu tidak dapat berubah, biaya variabel itu dapat berubah, sedangkan semi variabel itu bisa berubah dan bisa tetap. Nah, dan selanjutnya yaitu metode variable costing ditetapkan dalam akuntansi biaya. Di dalam buku besar perlu disediakan rekening kontrol seperti yang pertama biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan, yang kedua biaya overhead pabrik sesungguhnya, yang ketiga biaya overhead pabrik sesungguhnya variabel, yang keempat variabel overhead pabrik sesungguhnya tetap, yang kelima biaya administrasi umum. Baik, selanjutnya penyajian laporan laba rugi pada pihak luar perusahaan. Penyajian laporan laba rugi pada pihak luar perusahaan penting sekali untuk memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, analis keuangan, dan pihak kepentingan lainnya. Ada beberapa langkah-langkah umum untuk menyajikan laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Yang pertama, judul laporan laba rugi. Sertakan judul yang jelas dan deskriptif seperti laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, periode pelaporan. Nyatakan periode waktu yang dicakup oleh laporan laba rugi, misalnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Yang ketiga, pendapatan atau revenue. Sertakan semua sumber pendapatan utama perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. Pisahkan pendapatan dari penjualan barang atau jasa dari sumber pendapatan lain seperti bunga atau investasi. Yang keempat, beban operasional. Kelompokkan beban operasional seperti biaya produksi, biaya distribusi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administratif. Jelaskan secara rinci setiap jenis beban operasional. Baik, yang berikutnya manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing. Berikut ada beberapa manfaat dari informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing. Yang pertama,
mempertegas perbedaan antara biaya variabel dan tetap. Biaya variabel dari biaya tetap membuat manajemen lebih jelas dalam memahami komponen biaya dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan struktur biaya yang lebih tersegmentasi. Yang kedua, agar mempermudah analisis break-even point. Metode variable costing sangat berguna dalam analisis break-even point karena memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, memberikan informasi yang lebih relevan dalam pengambilan keputusan pendekatan jangka pendek. Memberikan informasi yang jelas dalam penetapan harga jual. Dengan memahami biaya variabel, perusahaan juga dapat menetapkan harga jual yang lebih tepat, yaitu mempertimbangkan biaya produksi dan target laba yang diinginkan. Metode variable costing memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi margin kontribusi masing-masing produk atau jasa. Beberapa kelemahan variable costing. Yang pertama itu, jarang sekali ditemukan satu biaya yang bersifat benar-benar variabel atau benar-benar tetap, sehingga metode variable costing ini sulit diterapkan. Pada kenyataannya, harga barang dan jasa sulit untuk tidak berubah. Jika harga bahan baku suatu perusahaan mengalami kenaikan karena inflasi, berarti harga bahan baku berubah bukan hanya dipengaruhi oleh volume produksi. Kelemahan yang kedua yaitu metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi atau matching cost against revenue. Perkenalkan, nama saya Arvita Felina Lydia. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, klasifikasi biaya dalam metode variable costing. Yang kedua, variable costing dengan harga pokok pesanan. Yang ketiga, variable costing dengan harga pokok proses. Baik, materi yang pertama, klasifikasi biaya dalam metode variable costing. Dalam metode variable costing, biaya perlu dipisahkan menurut perilaku biaya sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Biaya produksi menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel. BOP tetap dihitungkan sebagai biaya periode dan dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Tidak diperhitungkan sebagai harga pokok produksi. Yang kedua, variable costing dengan harga pokok pesanan. Biaya produksi dikumpulkan per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok yang merupakan rincian rekening kontrol barang dalam proses di dalam buku besar. Berdasarkan biaya produksi variabel yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produk ini, harga pokok produk jadi dan produk dalam proses dicatat di rekening kontrol yang digunakan dalam metode variable costing dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, yaitu BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik. Metode harga pokok pesanan atau job order costing adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya produksi untuk setiap pesanan atau proyek khusus. Di bawah metode ini, biaya yang terkait dengan setiap pesanan dicatat terpisah dan diatribusikan ke pesanan spesifik tersebut. Metode variable costing seperti yang dijelaskan sebelumnya, memisahkan biaya variabel dari biaya tetap dalam penyusunan laporan biaya. Contoh variable costing dengan metode harga pokok pesanan. Perusahaan manufaktur ABC pada bulan Agustus 2023, perusahaan ABC menerima pesanan khusus untuk memproduksi 100 unit produk X. Berikut adalah informasi biaya yang terkait dengan pesanan ini. Bahan baku $500, tenaga kerja langsung $300, overhead pabrik $200, atau sebagian adalah biaya tetap dan sebagian adalah biaya variabel. Langkah-langkah perhitungan harga pokok pesanan dengan variable costing. Menghitung biaya variabel bahan baku $500, tenaga kerja langsung $300, bagian dari overhead pabrik atau variabel misalnya $150, atau asumsi variabel dari total $200. Total biaya variabel sama dengan $500 atau bahan baku ditambah $300 atau tenaga kerja langsung ditambah $150 atau overhead pabrik variabel sama dengan $950. Menghitung harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan sama dengan total biaya variabel ditambah atau bagian biaya tetap overhead pabrik yang diatribusikan. Harga pokok pesanan sama dengan $950 atau biaya variabel ditambah $50 atau asumsi bagian biaya tetap overhead pabrik sama dengan $1.000. Jadi, berdasarkan metode harga pokok pesanan dengan variable costing, harga pokok pesanan untuk produksi 100 unit produk X adalah $1.000. Kemudian, variable costing dengan harga pokok proses. Metode variable costing dengan harga pokok proses adalah suatu metode akuntansi yang digunakan dalam industri manufaktur untuk menghitung biaya produksi secara bertahap selama suatu periode. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi produk dalam jumlah besar dengan proses produksi yang berurutan. Berikut adalah langkah-langkah dan contoh penggunaan metode variable costing dengan harga pokok proses. Langkah-langkah perhitungan harga pokok proses. Identifikasi tahap-tahap proses produksi. Identifikasi bertahap
Identifikasi berbagai tahap atau departemen yang terlibat dalam proses produksi. Misalnya, pada industri makanan, tahap produksi dapat mengacu persiapan bahan baku, produksi, dan pemasangan